Channel Paltukan Ajar Matematika kembali hadir di hadapan para sahabat pencinta channel Paltukan Ajar Matematika di mana saja berada. Kali ini dengan sebuah sharingan menarik tentang memahami capaian pembelajaran. Ya, yang mana capaian pembelajaran ini merupakan poin penting yang pertama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian asesmen. Jadi pertama-tama terlebih dahulu kita harus pahami CP ini. Oke, acuan kita atau dasar kita dari keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 008-H-KR-2022. Itu tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Oke, jadi kita ambil revisi keputusan yang terbaru ya dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan dari Kemendikbudristek ini ya. Oke, kembali ke capaian pembelajar tadi, sahabat semua. Poin penting pertama ini yang harus kita pahami. Seperti apa memahami CP? Oke. Berbicara tentang CP itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Jadi CP itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik. Jadi mulai dari fase fondasi itu adalah PAUD. Lalu untuk peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah, CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Oke. Komponen dari CP ini ada beberapa. Itu yang pertama rasional mata pelajaran. Ya, ini ada alasan mempelajari mata pelajaran tersebut, keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu atau lebih profil pelajar Pancasila ya. Lalu komponen yang kedua itu tujuan mata pelajaran. Lalu yang ketiga karakteristik mata pelajaran. Yang ketiga capaian dalam setiap fase secara keseluruhan. Yang kelima capaian dalam setiap fase menurut elemen. Oke, jadi 5 komponen ini saya coba beri contoh dalam sebuah mata pelajaran. Di sini saya pakai mata pelajaran matematika ya. Ya, pertama terkait rasional mata pelajaran matematika. Ya, dalam surat keputusan tadi itu ada beberapa poin yang sudah disebut tadi, bahwa yang pertama rasional mata pelajaran matematika. Matematika itu sangat dibutuhkan manusia dalam perkembangan teknologi modern itu ya. Punya peran penting dalam berbagai disiplin ilmu, memajukan daya pikir sebagai alat konseptual untuk mengkonstruksi dan merekonstruksi materi tersebut, mengasah, melatih kecakapan, begitu ya. Itu sudah termuat dalam keputusan tadi ya. Lalu ada berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan mandiri. Oke, jadi ini yang sudah di rasional mata pelajaran matematika ini sudah ditulis di dalam surat keputusan. Nah, dari semua ini ada lagi memberi peserta didik tentang membekali cara berpikir, bernalar, berlogika melalui aktivitas mental tertentu, membentuk alur berpikir berkesinambungan, dan berujung pada pembentukan alur pemahaman terhadap materi pembelajaran matematika. Itu berupa fakta, konsep, prinsip, operasi, relasi, masalah, dan solusi matematis dan tertentu yang bersifat formal universal. Nah, itu. Jadi proses mental tersebut dapat memperkuat disposisi peserta didik untuk merasakan makna dan manfaat matematika dan belajar matematika serta nilai-nilai moral. Nah, ini nilai-nilai moralnya yang banyak ini. Itu ada banyak itu. Lalu relevansi mata pelajaran matematika dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini di fase D ya.
Di fase D ini profil pelajar Pancasila yang relevan dengan matematika itu ada 3, kemandirian, kemampuan bernalar kritis, dan kreativitas peserta didik. Jadi ini perlu kita tahu di awal-awal ini, sehingga ketika kita mau menyusun RPP atau modul, kita sudah bisa menggunakan. Adapun materi pembelajaran, di sini ada 6, bilangan, aljabar, pengukuran, geometris, analisis data dan peluang, lalu kalkulus. Terkait aljabar, ini ada pengecualian untuk tingkat sekolah menengah, sekolah dasar ini. Di pendidikan khusus tidak diajarkan ya. Sedangkan kalkulus ini sebagai pilihan untuk kelas berapa nih? 11, 12 ya. Jadi SMP hanya nomor 1, 2, 3, nomor 1, 3, 4, 5 gitu ya. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran matematika ya. Tujuan mata pelajaran matematika ini juga harus kita ingat, kita pelajari sama-sama, ada dalam surat keterangan. Oke, keputusan tadi ya. Yang ke-C tentang karakteristik mata pelajaran matematika juga harus kita ini. Jadi omong tentang karakteristik mata pelajaran matematika itu ada dalam lingkup 5 elemen konten. Jadi ada 2 elemen, elemen konten dengan elemen proses. Elemen konten ada 5 dan juga elemen prosesnya. Ini ada dalam matrik atau tabel yang disajikan dalam surat keputusan tadi. Oke. Yang kedua, omong tentang capaian pembelajaran. Baik. Saya sudah mendesain dalam format saya seperti ini. Jadi untuk memahami CP ya. Jadi memahami CP pada pembelajaran matematika untuk fase D, itu poin penting yang perlu kita ingat itu pertama fase D untuk. Jadi fase D ini usia mentalnya atau usia nalar anak-anak ini kurang lebih 9 tahun. Dan dengan usia 9 tahun ini itu umumnya ada di kelas 7, 8, dan 9. Jadi ini sudah termuat di dalam surat keputusan, tinggal kita baca saja di sana. Lalu dari sini ingat juga fase D berdasarkan elemen. Tadi fase D berdasarkan usia mental ya. Itu sudah digambarkan soal peserta didik di akhir fase D itu seperti apa digambarkan. Dan ini berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9. Sedangkan di fase D berdasarkan elemen, itu ada elemen konten dan ada elemen proses. Setelah ini kita pahami, baru kita bisa melihat ada capaian pembelajaran. Oke. Omong tentang elemen konten di sini, itu sudah disebutkan tadi bahwa ada beberapa elemen konten, yaitu bilangan. Nah, omong tentang bilangan di sini, ada dia punya deskripsi. Deskripsi di bawah ini, bidang kajian bilangan membahas tentang angka sebagai simbol. Nah, itu kan kaitan dengan kaitan dengan ini yang fakta gitu ya. Nah, yang ini ya, oke. Kaitan dengan alur pemahaman terhadap materi pembelajaran matematika, fakta, konsep, prinsip operasional, relasi, masalah, lalu solusi matematis tertentu yang bersifat formal universal. Nah, jadi pemahaman terhadap materi pembelajaran matematika berupa fakta dan sebagainya ini, itu sudah terbaca di dalam deskripsi bilangan. Ini elemen konten ya Bapak Ibu. Jadi ini perlu kita ingat. Jadi omong kajian berarti kita belajar atau kita mempelajari ya materi bilangan ini apa saja di sini. Jadi omong tentang fakta, konsep, bla bla tadi sudah digambarkan di sini. Begitu juga di aljabar dan elemen konten yang lain. Oke, yang berikut elemen proses. Di sini elemen proses ini ada penalaran dan pembuktian matematis ya. Penalaran dan pembuktian matematis, ada pemecahan masalah, komunikasi, representasi, lalu koneksi matematika.
Nah, ini ada di elemen proses. Jadi ada elemen konten, misalnya kontennya tentang bilangan, deskripsinya apa saja di dalam. Nah, itu kita sudah paham. Nah, prosesnya seperti apa? Misalnya pendalaman pembuktian, gitu ya. Jadi di pendalaman pembuktian, misalnya kalau di matematika, kalau mau tentang pembuktian lewat diagram, atau juga kalimat verbal, atau simbol, atau perangkat komputer, bisa jadi ya. Nah, jadi di sini perlu kita pahami prosesnya, dalam pemecahan masalah juga, lalu komunikasi dalam matematika juga perlu kita ingat, dan representasi dan juga koneksi ya, matematika. Oke, lalu setelah maka kita juga ingat capaian dari pembelajaran yang kita diharapkan di akhir fase D untuk materi atau elemen konten pada bilangan. Dia minta peserta didik dapat membaca, menulis, membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bla 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 ya. Jadi capaian ini diraih, capaian ini diperoleh siswa dan outputnya kita suka, kita puas apabila kita memahami elemen konten dan juga elemen proses yang diharapkan di kurikulum Merdeka, dalam hal ini terkait capaian pembelajaran dalam surat keputusan tadi. Ya, itu kira-kira yang perlu kita pahami bersama pada kesempatan ini, dan saya pikir bahwa untuk contoh mapel matematika, mapel yang lain juga bisa menyesuaikan dengan proses berpikir yang ada. Jadi ingat elemen konten, elemen proses, lalu sampai dengan capaian pembelajaran. Lalu setelah kita paham di sini, barulah kita bisa mendesain tujuan pembelajaran berdasarkan pemahaman kita akan capaian pembelajaran dengan dalam fase D berdasarkan elemen ini. Oke, saya akhiri. Kiranya sajian singkat ini membantu para sahabat pembelajar matematika, pertukaran ajar matematika sekalian di mana saja berada. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang dalam sharingan ini, masih dalam pembelajaran bersama. Lalu jangan lupa memberi komentarnya, kritik, saran, dengan memberi dukungan channel ini supaya terus berkembang dan bisa menyajikan materi-materi lanjutan yang bermanfaat untuk pembelajaran kita bersama. Oke, saya akhiri. Sampai bertemu di sesi-sesi selanjutnya.